Shalom, selamat pagi, salam kasih saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada ketika ini. Selamat beribadah. Tuhan pasti bersama-sama dengan kita dimanapun kita beribadah dengan cara bagaimanapun. Ya sudah 3 minggu kita tidak ada kebaktian di gereja, tapi saya percaya kita semua boleh memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, baik Anda seorang diri ataupun bersama dengan keluarga. Haleluya. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran firman Tuhan yang akan saya kongsikan pada hari ini, saya senang untuk membawa kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang kepadamu bersyukur karena ada kesempatan untuk kami beribadah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang imanan dan transenden, akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami merendahkan hidup kami di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan, kami memohon pengudusan, penyucian atas pemikiran kami, atas perkataan kami, ataupun tindakan kami yang tidak menyenangkan Tuhan dan sesama. Supaya kiranya hidup kami ini terus menerus sesungguhnya dapat menjadi persembahan, korban yang berbau harum dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun anak-anak Tuhan berada pada saat ini yang sedang mendengarkan message firman Tuhan yang akan hamba kongsikan. Hamba percaya bahwa kuasa Tuhan sendiri menolong, baik bagi hamba yang menjadi alat penyampai kebenaran firman-Mu, demikian bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, supaya oleh kebenaran yang daripada Tuhan yang disingkapkan oleh pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga oleh kebenaran firman Tuhan itu yang menyegarkan jiwa kami, kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan jiwa kami, yang menghiburkan jiwa kami, dan terus menerus membawa iman kami terus bertumbuh. Meskipun di tengah-tengah keadaan dunia pada hari-hari ini, terpujilah Engkau Tuhan, berkaryalah sesuai dengan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir. Biarlah kami sekalian diberkati dan dikuatkan oleh karena kebenaran janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami katakan, kami siap untuk belajar firman. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan dalam Alkitab terjemahan bahasa Malaysia, di mana firman Tuhan berbicara demikian. Oleh itu, Petrus ditahan di penjara, tetapi jemaat tekun berdoa kepada Allah bagi Petrus. Pada malam sebelum Raja Herodes menghadapkan Petrus kepada orang ramai, Petrus tidur terbelenggu dengan 2 rantai yang diikatkan kepada 2 askar. Setiap askar
pada setiap sisinya. Di pintu penjara, askar-askar pengawal juga sedang bertugas. Tiba-tiba, malaikat Tuhan berdiri di situ dan cahaya bersinar di dalam bilik penjara itu. Malaikat itu menggoyang-goyang Petrus dan membangunkan dia lalu berkata, "Cepat bangun!" Pada saat itu juga jatuhlah rantai dari tangan Petrus. Malaikat itu berkata lagi, "Ikat tali pinggangmu dan pakailah kasut." Petrus pun berbuat demikian. Kemudian malaikat itu berkata pula, "Pakailah jubahmu dan ikutlah aku." Petrus mengikut malaikat itu keluar dari penjara. Tetapi Petrus tidak tahu sama ada perbuatan malaikat itu benar-benar berlaku atau tidak. Petrus menyangka semua itu hanya suatu penglihatan. Mereka melalui tempat penjagaan yang pertama, kemudian yang kedua, dan akhirnya tiba di pintu besi yang menuju ke bandar. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, lalu mereka keluar. Mereka berjalan melalui suatu lorong, lalu tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Barulah Petrus menyadari apa yang sudah berlaku kepada dirinya. Dia berkata, "Sekarang aku tahu bahwa semuanya benar-benar berlaku. Tuhan telah mengirim malaikatnya untuk melepaskan aku daripada kuasa Raja Herodes dan daripada segala sesuatu yang akan dilakukan orang Yahudi kepadaku." Demikian firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi ini, di mana saya membawa kita bersama belajar sebuah tema, yaitu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan tentang bagaimana Petrus yang ditahan atau dipenjarakan oleh Raja Herodes Agrippa I di dalam sebuah penjara besi yang memiliki kawalan yang sangat-sangat ketat. Jemaat Tuhan, kalau kita tahu bahwa Raja Herodes ini adalah seorang raja di seluruh negeri Palestina yang terkenal jahat, dan Raja Herodes Agrippa I ini adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dan dia tidak menyukai orang Kristen dan menganggap orang Kristen ini menentang kerajaannya karena tidak mengagungkan dia sebagai dewa ataupun sebagai Tuhan. Jemaat Tuhan, perhatikan di dalam kisah ini bahwa ketika Petrus dipenjarakan, maka ada sesuatu yang dilakukan oleh jemaat Tuhan ataupun orang yang seiman dengan Petrus pada ketika itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari-hari ini kita sedang menghadapi suatu keadaan yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh Petrus sebenarnya. Walaupun kejadian Petrus dipenjarakan tidak sama dengan kejadian yang kita sedang hadapi pada hari-hari ini, tetapi keadaan itu hampir sama, di mana kita mengalami suatu keadaan yang tidak selesa, tidak bebas, terkurung, sepertinya terkurung dan tidak dapat berbuat apa-apa karena perintah kawalan pergerakan bersyarat dan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, sebenarnya keadaan yang
ataupun kejadian yang berlaku kepada Petrus ini boleh kita gambarkan seperti lockdown yang ketat. Ya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Petrus itu diikat ya dengan 2 rantai yang terikat juga pada 2 orang askar di dalam penjara itu. Ya, dan ada askar lain lagi ya yang menjaga di pintu penjara. Tetapi jemaat Tuhan yang terkasih, dalam perikop ini kita perlu belajar ya bagaimana Petrus dan gereja Tuhan pada ketika itu akhirnya menikmati ya kuasa pertolongan dari Allah. Dan saya percaya apa yang sedang kita alami sekarang sebenarnya juga Allah yang sama adalah Allah yang sudah menyediakan ya, kuasa pertolongannya untuk kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam perikop ini kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana Petrus dan orang-orang Kristen pada waktu itu akhirnya dapat menikmati, dapat mengalami, dapat melihat bagaimana kuasa pertolongan Allah dinyatakan. Saya percaya apapun keadaan yang kita hadapi sekarang ini sebagai gereja Tuhan atau siapapun kita, Allah yang sama adalah Allah yang tetap konsisten dengan kuasanya yang tidak terbatas telah menyediakan kuasa pertolongan untuk kita sekalian. Jadi dalam perikop ini ada tiga sikap yang dapat kita pelajari daripada Petrus dan daripada jemaat Tuhan pada ketika itu, sehingga akhirnya mereka dapat mengalami, dapat menikmati, bahkan melihat sendiri ya kuasa penyertaan dan kuasa pertolongan Allah sendiri. Nah, jemaat Tuhan, apa yang dapat kita pelajari ya daripada perikop ini? Dimana yang pertama adalah gereja Tuhan hidup tekun berdoa kepada Allah. Kita boleh melihat di dalam ayat yang kelima, di mana dikatakan dalam ayat ini, oleh itu Petrus ditahan di penjara, tetap jemaat tekun berdoa kepada Allah bagi Petrus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita sebenarnya adalah Allah yang tidak terbatas kuasanya untuk menolong umat kepunyaan. Dan memang tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dan inilah kepastian yang dimiliki oleh jemaat Tuhan pada waktu itu, sehingga mereka memiliki respon, yaitu tekun berdoa kepada Allah bagi Petrus yang sedang dipenjarakan. Nah, kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, dikatakan bahwa church made strong prayer to God for him. Jadi gereja Tuhan pada waktu itu mereka kuat ya berdoa kepada Tuhan untuk Petrus yang dipenjarakan. Dan kalau kita melihat ya bahwa istilah tekun berdoa ini dalam bahasa aslinya, di mana tekun itu disebut sebagai ektinos ya, yang berarti bukan hanya sungguh-sungguh
berdoa, tetapi berterusan dalam berdoa, memohon kepada Allah. Dan kata ektinos ini juga dikaitkan dengan sikap yang bersungguh-sungguh mengasihi Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita sedang menyaksikan peningkatannya case COVID-19 ini, di mana pada 13 Oktober 2020 case COVID-19 di seluruh dunia sudah mencecah kepada 38 juta. Wah, ini suatu jumlah yang sangat besar ya, dan dicatatkan juga di mana sebanyak 1,09 juta case kematian disebabkan oleh COVID-19 ini, dan 28,1 juta case yang sudah sembuh daripada jangkitan COVID-19 ini. Dan dalam negara kita Malaysia hari-hari ini ya, kita kembali lagi mengalami peningkatan case COVID-19 ini. Jemaat Tuhan, jikalau kuasa Allah tidak terbatas menolong Petrus yang mengalami lockdown yang sangat ketat ketika itu, maka saya percaya juga dan kita percaya juga bersama-sama bahwa Dia adalah Allah yang sama, Allah yang konsisten, Allah yang berkuasa, dan Dia boleh melakukan sesuatu, melakukan pertolongan kepada setiap umat kepunyaan. Jemaat Tuhan, tidak ada yang tidak sulit ataupun tidak ada yang terlalu sukar bagi Allah, karena Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan kita percaya bersama-sama bahwa saat kita berhadapan dengan keadaan situasi hari-hari ini, jikalau kuasa Allah itu tidak terbatas ya untuk menolong Petrus yang sedang mengalami lockdown yang ketat pada waktu itu, maka kita juga percaya bahwa Dia adalah Allah yang sama, Allah yang tidak ada yang suatu pun yang sukar untuk Dia lakukan. Bahkan kita percaya bahwa kepada Allah kita berdoa dan pasti Dia melakukan mukjizatnya, Dia melakukan pertolongannya kepada setiap umat Tuhan yang datang kepadanya. Jemaat yang terkasih, kalau kita memperhatikan dalam peristiwa ini, di mana ada bahagiannya Allah dan ada juga bahagiannya manusia dalam menikmati kuasa Allah yang tidak terbatas. Ini bukan berarti bahwa Allah dapat dipengaruhi oleh tindakan manusia, tetapi karena memang Allah berkenan atas doa-doa umat kepunyaannya. Sebab itu ketika jemaah Tuhan pada waktu itu dengan tekun mereka mendoakan Petrus, maka Allah melakukan bahagiannya, karena memang itulah bahagiannya. Dia pasti mendengarkan doa umat kepunyaannya, di mana
Allah bekerja dengan cara mengirim malaikatnya untuk melepaskan Petrus dari kuasa Herodes dan dari niat jahat orang-orang Yahudi pada ketika itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan ketika itu memiliki sikap yang sangat menarik bagi saya, ya, dimana mereka tidak takut, ya, mereka tidak panik atas apa yang berlaku kepada Petrus, walaupun sebenarnya mereka sebagai anggota ataupun sebagai orang yang percaya, mereka memerlukan Petrus karena Petrus adalah ketua, Petrus adalah pemimpin mereka. Tetapi apa yang gereja Tuhan lakukan pada waktu itu adalah mereka dengan tekun, ya, berdoa kepada Allah untuk Petrus. Dan gereja Tuhan pada waktu itu juga mereka bijak, ya, menggunakan akal budi mereka, di mana mereka tidak sembarangan, ya, keluar dari rumah persembunyian mereka. Karena kalau mereka keluar sembarangan, mereka akan ditangkap dan ditindas oleh orang-orang Yahudi yang tidak menyukai orang Kristen pada waktu itu. Dan terlebih Raja Herodes Agripa I yang benar-benar tidak menyukai orang Kristen. Jemaat Tuhan, apa yang gereja Tuhan lakukan pada waktu itu adalah mereka dengan tekun berdoa. Mereka berterusan memohon kepada Allah bagi Petrus. Alkitab tidak, ya, mencatatkan berapa lama, berapa jam mereka berdoa, tetapi yang pasti orang Kristen pada ketika itu mereka sungguh-sungguh datang, ya, memohon kepada Allah secara berterusan. Mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jemaat yang terkasih, kalau kita melihat di dalam Lukas, ya, Lukas 18 ayat 1 hingga ayat 8. Di sini Yesus ada mengajar tentang perumpamaan hakim yang tidak benar. Daripada perumpamaan ini sebenarnya Yesus menekankan tentang Allah itu adalah hakim yang benar, di mana Allah itu akan mendengarkan doa-doa setiap orang-orang pilihannya yang berseru siang dan malam tanpa mengulur-ulur waktu untuk menolong umat kepunyaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada pada ketika ini, apapun denominasi Anda, ada bahagian kita, bahagian iman kita, yaitu berdoa secara berterusan tanpa jemu-jemu kepada Allah kita, Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, dengan bersikap tidak menentang rasional. Nah, di mana kita tetap juga, ya, mengikuti SOP seperti yang dikehendaki oleh pihak kerajaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana keadaan frontliner sekarang ini? Memang suatu yang menyedihkan, ya, khususnya di negeri Sabah. Kita tahu bahwa pekerja, ya, sebenarnya sangat memerlukan, mereka sebenarnya sangat memerlukan dukungan doa. Jadi mari kita sebagai gereja Tuhan, kita terus bukan hanya berdoa bagi frontline kita, tetapi kepada para pemimpin negeri negara kita, supaya mereka tetap kuat, tetap sabar dalam usaha, ya,
membendung penularan COVID-19 ini. Dan juga kita berdoa untuk semua rakyat Malaysia ini, supaya kita sekalian dilindungi Tuhan dan kita dijauhkan daripada jangkitan ini. Dan kita percaya bahwa dengan mengikuti SOP itu pun adalah sebenarnya satu bahagia, kebijaksanaan kita, bukan hanya dengan berdoa, tetapi sebagai tindakan kebijaksanaan kita dengan mengikuti SOP yang ada. Jemaat yang terkasihi Tuhan, saya percaya bahwa pada hari ini, meskipun di tengah pandemi yang sedang berleluasa ini, saya percaya bahwa Allah selalu menyediakan caranya dengan kuasanya sesuai waktunya untuk menolong kita sesuai dengan caranya. Cuma Tuhan, saya percaya dalam apapun keadaan kita hari ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, Allah pasti telah menyediakan caranya dan kuasanya sesuai dengan waktunya untuk dinyatakan menolong bagi kita sekalian untuk mendatangkan kebaikan dan setiap orang yang dipanggil di dalam rencana sendiri. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang pasti bekerja melakukan bahagianya. Sebab itu jemaat Tuhan, hari-hari ini apakah kita sudah melaksanakan bahagian iman kita dengan terus berdoa kepada Tuhan, kepada Allah untuk negeri kita, untuk negara kita, untuk keluarga kita, dan untuk siapa saja yang memerlukan sokongan doa. Jika belum, mari mulai hari ini kita terus menerus melakukan bahagian kita sebagai gereja. Kita menjadi gereja yang tetap berdoa dan tetap mengasihi Tuhan walau apapun keadaan yang berlaku sekarang ini ataupun ke depan ini. Karena sesungguhnya Tuhan kita, Allah kita adalah Allah hidup dan Dia dapat melakukan segala sesuatu karena Dia adalah Allah Tuhan yang tidak ada suatu pun yang mustahil untuk Dia kerjakan, untuk Dia lakukan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hal yang kedua yang dapat kita pelajari daripada perikop pembacaan kita pada hari ini, di mana yang kedua adalah gereja Tuhan percaya bahwa Tuhan Yesus sedang bekerja menurut kuasa dan caranya yang ajaib. Kita perhatikan dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Jemaat Tuhan yang terkasih, berdoa sahaja sebenarnya tidak cukup untuk kita lakukan dalam menikmati kuasa dan janji Allah di dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kalau kita mau perhatikan di dalam perumpamaan Yesus ya, di dalam Lukas 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, dan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ya, dikatakan di sini bahwa tidakkah Allah akan membela umatnya yang berseru kepadanya siang dan malam?
adakah Dia akan berlambat-lambat untuk menolong mereka? Percayalah, Allah akan membela mereka dengan segera. Tetapi adakah anak manusia akan menjumpai orang yang percaya kepadanya di bumi ini apabila Dia datang? Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, dari perumpamaan ini dalam ayat 7 hingga ayat yang ke-8 ini, Yesus sedang mengkehendaki para pengikutnya, bukan hanya mereka tidak jemu-jemu untuk berdoa, tetapi mereka perlu beriman kepada anak manusia ataupun beriman kepada Yesus sendiri. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, apakah kita memiliki iman kepada Yesus Kristus? Itu persoalan yang kedua. Karena semua orang sebenarnya boleh berdoa. Semua orang berdoa kepada kepercayaan masing-masing. Tetapi pertanyaan di sini adalah, kepada siapakah permohonan doa kita itu? Dan kepada siapa kita mempercayakan hidup kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa jemaat Tuhan yang tekun berdoa bagi Petrus dalam perikop ini, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan Penyelamat. Mereka tidak mempercayai, bahkan mereka tidak mentaati kehendak Raja Herodes Agripa I yang menganggap dia adalah Tuhan, yang menganggap dia adalah dewa. Tetapi gereja Tuhan pada waktu itu adalah mereka dengan tidak jemu-jemu berdoa kepada Allah bagi Petrus, di mana kepercayaan mereka itu, iman mereka itu adalah tergantung penuh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Dan ketika jemaat Tuhan melakukan dua perkara ini, apa yang berlaku kepada Petrus? Kuasa Allah benar-benar dinyatakan. Kuasa Allah dengan caranya yang tersendiri bagi Petrus, yaitu melalui malaikat yang Tuhan, yang Allah kirimkan. Melalui malaikat itulah Petrus akhirnya mengalami kuasa, di mana pertolongan Allah itu dinyatakan. Petrus terlepas daripada penjara yang memiliki kawalan yang sangat ketat. Jemaat Tuhan, mari kita perhatikan bagaimana kronologi malaikat Tuhan melepaskan Petrus dari penjara. Di mana walaupun Petrus sempat bersangka-sangka, apakah perbuatan malaikat itu benar-benar berlaku kepadanya atau hanya sebagai penglihatan. Walaupun demikian, kita dapat melihat bahwa Petrus tetap patuh, Petrus tetap patuh kepada setiap perkataan malaikat itu tanpa mempersoalkan dan meraguinya. Sebab itu ketika malaikat Tuhan menyuruh Petrus cepat bangun dan mengikat tali pinggang, memakai kasut, memakai jubah dan mengikuti malaikat itu, maka Petrus pun bangun dan melakukan seperti yang malaikat itu minta. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kadangkala manusia ini cepat untuk bersangka-sangka, ketika ia tidak mengetahui sesuatu peristiwa itu benar ataupun tidak. Dan memang itu adalah suatu keadaan yang normal, dan itu suatu yang tidak salah, tetapi ketika kita bersangka-sangka
ya dalam hidup tetapi di luar iman kepada perkataan Tuhan Yesus, maka ini adalah suatu kesalahan besar dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, jikalau kita meragukan, contoh kita meragukan ya Alkitab sebagai kitab suci, Alkitab itu sudah dipesongkan, kita meragukan firman Tuhan, dan juga kita sebenarnya sedang meragui perkataan janji Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mempercayai perkataan janji Tuhan Yesus dalam hidup sebenarnya membuat kita akan terus hidup menikmati kelimpahan kuasa kasih karunia Allah. Haleluya. Tetapi ketika kita meragui Kristus dalam hidup, itu sama seperti kita melepaskan kelimpahan kuasa kasih karunia Allah dengan kita senang untuk menerima ya, kenikmatan atau kelimpahan yang dunia berikan, yang bersifat sementara dan tiada pengharapan sama sekali. Oleh itu jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, Allah dan Penyelamat, ketika kita dengan tekun berdoa, dengan tekun mempercayakan hidup kita kepada Allah, pada Penyelamat dalam Yesus Kristus, saya percaya bahwa meskipun keadaan dunia menjadi semakin tidak stabil, kejahatan semakin bertambah, cabaran semakin bertambah, tapi saya percaya ketika hidup kita tetap tekun berharap, berdoa, datang kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita, mengatakan kepada Yesus Kristuslah satu-satunya Allah dan Penyelamat hidup kita, pasti kuasa penyertaan Allah yang kekal dan tidak terbatas dengan waktunya, dengan caranya, pasti kita nikmati sementara kita di dunia dan sampai pada akhir kehidupan dan sampai pada kekekalan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hal yang ketiga yang dapat kita pelajari ya, daripada perikop ini, di mana Petrus dan gereja Tuhan akhirnya mengalami, menikmati dan melihat kuasa pertolongan Allah yang dapat melakukan segala sesuatu. Yang ketiga adalah gereja Tuhan menyadari bahwa rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh manusia. Kita perhatikan dalam ayat yang ke-11. Dikatakan dalam ayat yang ke-11, barulah Petrus menyadari apa yang sudah berlaku kepada dirinya. Dia berkata, sekarang aku tahu bahwa semuanya benar-benar berlaku. Tuhan telah mengirim malaikatnya untuk melepaskan aku daripada kuasa Raja Herodes dan daripada segala sesuatu yang akan dilakukan orang Yahudi kepadaku. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, gereja Tuhan harus menyadari rencana Allah sama sekali tidak dapat digagalkan oleh apapun, baik kejahatan manusia ataupun oleh kuasa iblis, kuasa kegelapan. Jemaat Tuhan, inilah yang disedari dan dialami oleh Petrus melalui kuasa dan rencana Allah melalui malaikat kirimannya Allah itu. Ya, di mana kita dapat memperhatikan dalam
perikop ini bahwa pintu demi pintu ya, yang walaupun dikawal ketat oleh para penjaga, oleh askar, tetapi telah terbuka dengan sendirinya sehingga ke pintu besi yang menuju ke bandar. Nah, perhatikan bahwa walaupun dalam keadaan yang ya bagi manusia itu sangat yang mustahil ya untuk keluar daripada penjara besi itu, dan dengan rantai yang terikat kepada dua penjaga dan ada lagi penjaga lain di pintu penjara dan di setiap pintu demi pintu yang lain. Tapi perhatikan di sini bahwa bila Allah yang bekerja, maka itu tidak dapat digagalkan oleh niat manusia, oleh kejahatan Raja Herodes Agripa I. Cuma Tuhan, ini yang menjadi pengharapan bagi kita sebagai orang percaya. Dalam apapun keadaan yang kita hadapi, ya, pergumulan, barangkali ya ada yang bergumul kesehatan, bergumul dengan ekonomi, pendapatan, pendidikan, ya bergumul dengan ya rohnya, karena bergumul dengan masa depan dan sebagainya. Tapi di dalam Yesus Kristus, ya sebenarnya sudah menyediakan rencana untuk kita. Dan rencana Allah itu pasti tidak dapat digagalkan. Ini yang perlu kita pegang, perhatikan bersama-sama sebagai berencana. Jemaat Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus di ayat yang ke-11. Sekarang aku tahu. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa asli, kata tahu di sini disebut sebagai oida, ya, di mana sebanyak 318 kali disebut ya dalam Alkitab. Dan ini suatu yang sangat penting ya untuk kita perhatikan. Ya, di mana kata oida ini berarti bukan hanya tahu, ya, tetapi mengerti, mengingat, memperhatikan dan menghormati. Jemaat Tuhan, ini menandakan bahwa Petrus sadar ya bahwa rencana Allah adalah suatu yang benar-benar berlaku, dan rencana Allah itu sama sekali tidak dapat digagalkan oleh kejahatan manusia. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, apapun keadaan dalam hidup kita, dan meskipun kita tidak begitu mengerti dengan jelas apa yang sedang berlaku ya atas hidup kita sekarang ini di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 ini, tapi percayalah dan sadarilah bahwa dalam Yesus Kristus ada rencananya yang terbaik, dan itu adalah rencana Allah yang tidak dapat digagalkan baik oleh kejahatan manusia ataupun oleh kuasa iblis. Jadi mari kita katakan dalam diri kita, atas keluarga kita, atas negeri kita, atas negara kita, bahwa Allah kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik bagi kita, sesuai dengan rencananya di dalam segala keadaan yang kita hadapi pada hari-hari ini. Simpulan firman Tuhan pada pagi ini, sesungguhnya tidak ada suatu pun yang terlalu sukar ataupun mustahil bagi Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kemenangan, Allah yang menjadi andalan pengharapan bagi kita.
dalam segala keadaan pada hari-hari. Jadi jangan biarkan rasa ketakutan ataupun kebimbangan menguasai hidup kita. Tetapi mari jemaat Tuhan, biarkan perkataan, janji Allah melalui firman-Nya terjadi dalam hidup kita. Kita lebih banyak memperkatakan tentang janji Allah, karena itu yang dapat mengangkat jiwa kita. Karena kuasa daripada kebenaran firman-Nya itu selalu nyata setiap hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, sesungguhnya kelimpahan kuasa kasih karunia, hikmat pertolongan Allah dalam Yesus Kristus itu sudah tersedia bagi kita sebagai umat kepunyaan. Persoalannya di sini, bersediakah Anda untuk menjadi gereja untuk berdoa? Bersediakah Anda untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah dan penyelamat yang tetap bekerja menurut kuasa dan caranya atas hidup kita? Atau percayakah kita meskipun kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak baik, tapi rencana Allah tetap merupakan rencana yang terbaik dan tidak dapat digagalkan baik manusia maupun kuasa kegelapan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian melalui perkongsian ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang berdaulat di surga dan di bumi. Kami mengucap syukur karena kami dapat mengenal Engkau sebagai Allah dan penyelamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Meskipun kami sudah selesai, tapi kiranya Roh Kudus akan terus-menerus berbicara dalam setiap pribadi kami untuk dapat menanggapi dan memahami kebenaran Tuhan ini, sehingga oleh kebenaran Tuhan itulah yang akan membawa hati kami, jiwa kami, pikiran kami, emosi kami untuk tetap bersukacita menjalani kehidupan meskipun di dalam keadaan yang kurang baik ketika ini disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami bersyukur karena sungguh bagi Engkau sebagai Allah yang hidup tidak ada sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam negeri kami, dan dalam negara kami Malaysia. Sebab itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami terus menerus menjadi gereja yang tekun berdoa kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah dan Hakim yang benar, yang senantiasa mendengarkan seru doa dari setiap umat kepunyaan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami juga supaya kami tetap menjadi gereja Tuhan yang mengasihi Tuhan, gereja Tuhan yang tetap percaya bahwa
Engkaulah Allah yang dapat bekerja, melakukan segala sesuatu menurut kuasa, cara, dan waktu Tuhan tersendiri. Waktu tolong kami supaya kami boleh memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kami, meskipun diperhadapkan dengan berbagai keadaan yang tidak baik ketika ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi gereja Tuhan yang tetap percaya bahwa rencana ataupun rancangan Allah itu adalah rancangan yang terbaik, yang tidak mencelakakan, tetapi rancangan yang senantiasa terindah. Bahkan rancangan Allah itu tidak dapat digagalkan dengan apapun kejahatan manusia ataupun kuasa-kuasa kegelapan. Ya Tuhan, lindungilah negara kami Malaysia, lindungilah frontliner yang bekerja keras sekarang ini, lindungilah bagi setiap rakyat yang ada di dalam negara Malaysia ini. Biarlah oleh kasih-Mu ya Tuhan yang menguatkan, oleh pertolongan-Mu ya Tuhan dinyatakan. Biarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan dinyatakan di seluruh negara Malaysia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sampai di sini perkongsian saya. Tuhan memberkati kita semua dimanapun Anda berada.